Api neraka tersebut begitu berkobar-kobar dan bergemuruh, dan ditambah lagi suara-suara yang menjerit-jerit kesakitan membuat Nabi Idris alaihissalam ini saking ketakutannya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kak Ras Official. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi keberkahan dalam hidupnya, serta dipermudah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman, sebelumnya Kak Ros mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung konten Kak Ros, yang sudah like, yang sudah komen, dan sudah subscribe. Dan jangan lupa berikan komen positif buat Kak Ros agar Kak Ros ini lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten islaminya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Kak Ros ucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan apapun saran positif dari kalian pasti Kak Ros akan terima dengan senang hati. Nah teman-teman, kemarin Kak Ros telah menceritakan sebuah kisah panglima perang para malaikat yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah putus rahmat dan durhaka kepada Allah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, serta kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman semua harus nonton video itu ya dari awal sampai akhir. Jangan lupa video itu di like, comment, and subscribe. Dan kali ini Kak Ros akan menceritakan sebuah kisah tentang persahabatan seorang malaikat maut atau malaikat Israel kepada seorang Nabi Allah, yaitu yang bernama Nabi. Sekali lagi, Nabi. Teman-teman bisa menebak siapa Nabi itu? Ya, dialah Nabi Idris alaihissalam. Oke guys, jadi Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang mewariskan banyak ilmu pengetahuan. Hingga saat ini ilmu pengetahuan itu masih banyak digunakan oleh manusia. Kenabian dari Nabi Idris alaihissalam ini wajib diimani oleh seluruh umat Islam di dunia sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara garis besar, Nabi Idris alaihissalam adalah generasi ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Urutan dari generasi ke-6 tersebut adalah Adam, Syed, Anusi, Kinan, Mihlail, Yared, baru kemudian Nabi Idris alaihissalam. Jadi nama Idris ini berasal dari bahasa Arab yang artinya belajar, di mana sosok Nabi Idris alaihissalam ini seseorang yang paling senang dalam hal belajar, dalam mengkaji ilmu fenomena alam. Dia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Nabi Idris alaihissalam pun dikenal dengan nama lain, yaitu bernama Ahnud bin Yarid. Dia dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Iklimah. Nabi Idris alaihissalam hidup selama 345 tahun di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris untuk berdakwah di Babilonia di Mesir. Ada juga riwayat mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini hidup sampai 308 tahun. Dan Nabi Idris alaihissalam ini hidup antara tahun 4533 sampai dengan tahun 4188 sebelum Masehi. Dan Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi yang pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril ketika Nabi Idris alaihissalam berusia 82 tahun. Dan ada sebuah riwayat dari Ibnu Katsir yang menceritakan tentang kisah para nabi dan Qasas Al-Anbiya, menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan Nabi Adam yang pertama kali menerima risalah kenabian setelah Nabi Adam alaihissalam dan Syed alaihissalam. Dan juga Nabi Idris alaihissalam ini sempat hidup bersama buyutnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Oke guys, jadi benar ya bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan Adam yang pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, dan tertulis dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah tentang Idris tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan ia adalah seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ada beberapa perbedaan pendapat antara riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini hidup antara sesudahnya Nabi Nuh atau sebelumnya Nabi Nuh.
Namun beberapa para ilmuwan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, kemudian Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, kemudian Asy-Syaukani dan Asy-Syuuti mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini hidup sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Dikarenakan Nabi Idris alaihissalam ini sebelumnya bernama Konuh atau nenek moyang dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan hal itu juga diperkuat dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 58. Mereka itulah yang telah Allah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam. Dan orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Nabi Ibrahim dan Israel. Dan dari orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka akan bersujud dan menangis. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa silsilahnya Nabi Idris alaihissalam ini tidak dari Nabi Nuh alaihissalam, tetapi dari Nabi Adam alaihissalam. Semakin memperkuat bahwa Nabi Idris yang terlebih dahulu, baru kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Oke guys, jadi pada mulanya Nabi Idris alaihissalam ini awalnya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di daerah kota Babilonia, Mesir, Irak kuno. Nabi Idris sendiri ini dikenal sebagai sosok yang soleh, rajin belajar, dan tentunya Nabi Idris adalah orang yang suka dalam kebenaran dalam hal kejujuran. Namun akhirnya Nabi Idris alaihissalam pun pindah ke Mesir karena penduduk dari Babilonia tersebut tidak mau menerima ajaran dari Nabi Idris alaihissalam. Dan dalam kehidupan sehari-harinya juga Nabi Idris ini juga dikenal sosok yang rajin beribadah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kesolehan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang senantiasa bertasbih, malaikat Israel pun mengagumkan sosok dari Nabi Idris alaihissalam ini. Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai manusia pertama yang bisa membaca dan menulis dengan pena. Dan bahkan para ilmuwan pernah menemukan sebuah naskah kuno di mana itu diperkirakan bahwa itu adalah tulisan dari Nabi Idris alaihissalam. Dan kitab itu bernama Kitab Henokh. Dan salah satu kitab itu menceritakan tentang peradaban tertua di bumi Lemuria, Atlantis yang hilang di telan bumi. Dan salah satu kitab itu juga menceritakan tentang prediksi banjir besar yang akan terjadi di bumi. Para ilmuwan tersebut berpendapat bahwa kitab Henokh tersebut ditulis oleh Nabi Idris alaihissalam. Nah, itu dia sedikit tentang rangkuman dari biografi dari Nabi Idris alaihissalam tersebut ya. Teman-teman, kita lanjut lagi pada kisah berikutnya, yaitu kisah di mana Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa. Ini dia next videonya. Oke. Pada suatu malam, Nabi Idris alaihissalam kedatangan seorang tamu pria di mana seorang tamu tersebut membawa makanan dan buah-buahan yang sangat banyak. Dan pria tersebut adalah malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa yang sedang menyamar karena ingin bertemu kepada Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris alaihissalam pun menawarkan makan dan minuman kepada pria tersebut, namun selalu ditolak oleh pria tersebut sehingga membuat heran Nabi Idris alaihissalam. Lalu kemudian akhirnya mereka pun pergi berbincang-bincang dan berjalan-jalan sambil melihat pemandangan sekitar. Dan setelah 4 hari berada di rumah Nabi Idris alaihissalam, akhirnya mereka berdua pun menjadi sahabat yang akrab dan dekat dan selalu berbincang-bincang. Namun Nabi Idris alaihissalam ini merasa curiga ketika dia menawarkan makan dan minum, tetapi pria ini tidak pernah makan. Dia selalu bertanya-tanya dalam hatinya, sehingga di hari keempat tersebut Nabi Idris pun bertanyalah kepada seorang pria ini, "Sebenarnya engkau ini siapa sih?" Dia bertanya kepada malaikat maut. Lalu apa jawaban malaikat maut tersebut kepada Nabi Idris? "Maafkan aku ya Nabi Allah, sesungguhnya aku ini adalah malaikat Israel atau pencabut nyawa manusia." Mendengar jawaban dari malaikat Israel tersebut, Nabi Idris alaihissalam kaget mendengar jawabannya. "Engkau sudah 4 hari tinggal bersamaku. Apakah engkau sedang bertugas untuk mencabut nyawa manusia?" Apa jawaban dari malaikat Israel? "Wahai Idris, selama 4 hari ini telah banyak sekali nyawa yang telah aku cabut. Roh dari makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan bagiku. Ambil mereka bagaikan seorang yang sedang menyuapkan makan." Kemudian setelah mendengar jawaban dari malaikat maut tersebut, lalu Nabi Idris mengajukan lagi, "Lalu untuk apa engkau ke sini? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Dan kalian tahu apa jawaban dari malaikat Israel?
"Tidak ya Nabi Allah, sesungguhnya aku datang kemari karena aku rindu dan Allah telah memberiku izin untuk mengunjungimu." Dan mereka pun bercakap-cakap layaknya seorang sahabat yang sudah akrab lama. Kemudian di tengah-tengah percakapan mereka, Nabi Idris alaihissalam ini mengajukan satu permintaan kepada malaikat Israel, yaitu ia ingin malaikat Israel tersebut mencabut nyawanya dan ingin mengetahui rasa sakitnya sakaratul maut. Namun hal itu tidak langsung dituruti oleh malaikat Israel, karena apapun yang telah dilakukan malaikat Israel adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, kalau belum mencabut nyawa manusia tersebut, maka tidak berhak malaikat Israel untuk mencabut nyawa manusia tersebut. Dan permintaan dari Nabi Idris alaihissalam ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel kemudian mencabut nyawa Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam kesakitan luar biasa sehingga malaikat Israel pun menangis melihat sahabatnya itu kesakitan. Lalu malaikat Israel pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali sahabatnya, dan permintaan dari malaikat Israel kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Dan karena kejadian sakaratul maut pada Nabi Idris alaihissalam tersebut, Nabi Idris alaihissalam nangis sejadi-jadinya karena mengingat sakaratul maut yang terjadi pada dirinya. Dia mengingat umatnya yang akan terjadi ketika umatnya tersebut meninggal dunia, maka akan mengalami sakit yang telah dahsyat dan sangat menyakitkan tersebut, sehingga Nabi Idris alaihissalam pun tidak tega pada umatnya di ujung akhir kematian. Dan dari kejadian itu Nabi Idris alaihissalam pun giat dalam beribadah, mempertebal keimanannya untuk mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan kisah Nabi Idris alaihissalam ini menceritakan tentang kisah di mana mengajak manusia atau khususnya kepada kaum Qabil untuk kembali kepada ajaran agama Allah yang benar. Dan di suatu ketika saat Nabi Idris alaihissalam dan malaikat Israel sedang bersama-sama beribadah, tiba-tiba Nabi Idris alaihissalam bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, maukah engkau mengantarkanku untuk melihat surga dan neraka?" Lalu pertanyaan Nabi Idris alaihissalam ini membuat malaikat Israel keheranan. "Wahai Idris, pertanyaanmu ini sungguh aneh. Kemarin engkau memintaku untuk mencabut nyawamu lalu menghidupkan kembali. Sekarang engkau memintaku untuk melihatkan surga dan neraka. Sedangkan malaikat saja tidak mampu untuk melihat nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Lalu apa kata Nabi Idris alaihissalam? "Sesungguhnya aku sangat takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah aku melihat neraka, keimananku akan bertambah." Dan akhirnya malaikat Israel pun meminta kepada Allah atas permintaan dari Nabi Idris alaihissalam tersebut, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris pun pergi ke neraka dan melihat neraka tersebut. Dan akhirnya mereka pun pergi bersama-sama untuk melihat neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak sampai di pintu neraka, tiba-tiba Nabi Idris alaihissalam ini pingsan setelah melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Jadi penjaga pintu neraka itu begitu menyeramkan, kemudian menyeret-nyeret manusia, lalu menyiksanya. Hal itu yang membuat Nabi Idris alaihissalam ketakutan dan membuatnya pingsan. Dan seumur hidupnya dia tidak pernah melihat hal yang mengerikan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Api neraka tersebut begitu berkobar-kobar dan bergemuruh, dan ditambah lagi suara-suara yang menjerit-jerit kesakitan membuat Nabi Idris alaihissalam ini saking ketakutannya melihat api neraka Allah yang sangat dahsyat tersebut. Nabi Idris alaihissalam pun semakin giat berdakwah untuk mengajak umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksa api neraka. Saking takutnya, rasa takut itu masih menghantui diri Nabi Idris alaihissalam tersebut, sehingga ketika keluar dari neraka, Nabi Idris alaihissalam pun masih dalam keadaan lemas. Setelah melihat api neraka, kemudian diajaklah Nabi Idris alaihissalam ini pergi untuk melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di surga Allah Subhanahu wa taala ini, ternyata Nabi Idris juga pingsan melihat pesona keindahan alam surga Allah Subhanahu wa taala ini. Di surga, Nabi Idris alaihissalam melihat sungai-sungai yang mengalir dengan jernih seperti kaca. Kemudian di sekitarnya ada penghuni para surga. Kemudian ada pepohonan yang terbuat dari emas dan perak yang berbuah.
manis dan harum sekali. Setelah puas berkeliling di surga, kemudian malaikat Israel pun mengantarkan Nabi Idris untuk pulang ke bumi. Nabi Idris alaihissalam kemudian enggan untuk pulang ke bumi dan ingin tetap tinggal di surga tersebut. Lalu kata malaikat Israel, kamu boleh tinggal di sini ketika hari kiamat nanti. Setelah seluruh amal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kamu boleh tinggal di situ bersama para nabi dan orang-orang beriman lainnya. Kemudian Nabi Idris pun mengangguk dan mengatakan, aku akan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, itulah tadi perjalanan dari Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat Israel ketika ingin melihat surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Berikut kisah tentang wafatnya Nabi Idris alaihissalam. Ini dia videonya. Ada banyak pendapat terkait akhir hayat dari Nabi Idris alaihissalam ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dituliskan pendapat Ibnu Jarir tentang Ka'ab yang menceritakan proses kematian dari Nabi Idris alaihissalam tersebut. Ka'ab berkata, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Idris akan mengangkat amal bagi Idris setiap harinya sebanding dengan amal anak-anak cucu Adam. Dan mendengar hal tersebut, Nabi Idris ingin amalnya selalu bertambah setiap harinya. Kemudian tiba-tiba malaikat datang menghampiri Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pun mengatakan kepada malaikat tersebut, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, maka berbicaralah kepada malaikat maut, sudilah ia untuk menangguhkan ajalku agar amalku semakin bertambah. Dan malaikat tersebut membawa Nabi Idris alaihissalam di atas kedua pundak dan sayapnya. Dan ketika sampai di langit yang keempat, bertemu dengan malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel bertanya kepada malaikat tersebut, di mana Idris sekarang? Nah, lalu kemudian nih, malaikat yang membawa Nabi Idris alaihissalam itu menjawab, dia sekarang ada di pundakku. Kemudian malaikat Israel pun keheranan. Namun akhirnya terjawab sudah keheranan dari malaikat Israel tersebut. Sebab dia ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Namun yang dia tahu bahwa Nabi Idris masih di bumi. Dan ternyata Nabi Idris alaihissalam telah dibawa terlebih dahulu oleh malaikat lainnya. Dan pada akhirnya dicabutlah nyawanya pada langit keempat. Dan hal ini juga memperjelas di mana keberadaan Nabi Idris, di mana saat aku menceritakan peristiwa tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW bertemu Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Kemudian kematian dari Nabi Idris alaihissalam ini diperkuat dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 57. Dari Ibnu Najih berkata, Idris alaihissalam diangkat ke langit masih dalam keadaan belum wafat, sebagaimana pengangkatan Isa alaihissalam ke langit. Tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini masih hidup dan berada di langit keempat layaknya seperti Nabi Isa alaihissalam. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini telah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, semasa hidupnya Nabi Idris alaihissalam ini adalah sosok yang rajin dalam belajar, memiliki kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dianugerahi ilmu pengetahuan yang luas seperti ilmu astronomi atau ilmu perbintangan, di mana pada saat itu belum ada alat yang bisa menemukan tentang ilmu perbintangan, tetapi Nabi Idris alaihissalam sudah bisa mengetahui tentang ilmu perbintangan. Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang pertama kali menulis dan menggunakan pena, orang yang pertama kali menjahit pakaiannya, karena sebelumnya manusia menggunakan pakaiannya dari kulit hewan. Namun ketika dengan Nabi Idris menjahit pakaian. Kemudian Nabi Idris belajar tentang fenomena alam yang terjadi. Kemudian Nabi Idris juga belajar cara menghitung, yaitu belajar matematika yang kita kenal dengan sekarang. Masya Allah, begitu banyak ilmu pengetahuan yang telah dipelajari oleh Nabi Idris alaihissalam, dan sungguh dia adalah manusia yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Karena kepandaian dan kecerdasannya inilah dalam hal pengetahuan, ia pun dijuluki As-Sasul Usud atau singa dari singanya Allah. Karena dia tidak pernah takut ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, dan dia tidak pernah berputus asa dalam mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Dan dia juga terkenal dengan sosok yang pemaaf dan tidak sombong. Itulah sebabnya kenapa dia diberi gelar As-Sasul Usud oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu singa dari singanya Allah Subhanahu wa taala.
Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah berkata bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi penerima suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah dalam bentuk yang tidak sempurna. Dan dari Abu Dzar, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menjawab, ada 104 kitab. Diturunkan kepada Nabi Syed 50 suhuf, dan diturunkan kepada Nabi Idris alaihissalam 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf, pada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Sebelum Nabi Idris alaihissalam meninggal dunia, Nabi Idris alaihissalam meninggalkan pesan-pesan kepada umat manusia. Apakah pesan-pesan tersebut disampaikan kepada umat manusia? Pesan-pesan tersebut berisi ajaran-ajaran agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan manusia melakukan salat jenazah sebagai bentuk penghormatan karena pemberi syafaat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan. Nabi Idris alaihissalam juga mengingatkan, sebesar apapun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menandingi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam juga menyeru kepada seluruh umat manusia untuk taat perintah Allah pada seruan solat, puasa, dan sebagainya. Dan kemudian manusia juga diajarkan untuk tidak memiliki sifat hasad kepada sesama manusia ketika manusia tersebut mendapatkan rezeki. Dan juga Nabi Idris alaihissalam mengingatkan manusia untuk tidak menumpukkan hartanya yang tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, kecuali harta tersebut diinfakkan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, hendaknya dalam hidup dijalani dengan penuh hikmah dan kebajikan. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Alaq ayat 4-5. Dijelaskan bahwa telah diajarkan kepada manusia membaca dan menulis. Selain paham dalam membaca dan menulis, Nabi Idris alaihissalam juga paham dalam ilmu falak, ilmu merawat kuda, dan ilmu astronomi. Juga paham dalam menjahit pakaian. Dan karena mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Idris, inilah Nabi Idris pun dikenal sosok yang cerdas, pandai dan bijaksana. Oke teman-teman, itulah dia kisah tentang Nabi Idris alaihissalam yang bersahabat dengan malaikat maut atau malaikat Israil alaihissalam semasa hidupnya sampai akhir hayat hidupnya. Dan mohon maaf bila durasinya tidak begitu panjang karena kisah Nabi Idris alaihissalam ini tidak begitu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Dan jika kalian tahu tentang kisah selengkapnya kalian boleh komen di video aku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.